Terima kasih Anda masih bersama kami di layar Demokrasi Radar LDR. Kita kembali lagi dengan para narasumber yang luar biasa pada kesempatan hari ini bisa mengumpulkan para ketua KPU di Priangan Timur mulai dari ujung Banjar sampai Kakulon berarti Kabupaten Tasik gitu ya. Oke, tadi sempat terjeda nih, tapi biar kita rileks saya ada games dulu nih. Hadiahnya di mana kira-kira ya? Kota Tasik. Kota Tasik. Tuan rumah. Tuan rumah Dewa ya. Aduh, boncos saya kalau ada di sini. Ini bukan games, ini hanya harus dijawab cepat. Jadi ini gamesnya adalah Kuis ya. menyebutkan, kalau saya menyebutkan satu kata, Anda harus dijawab dengan satu kata dengan cepat. Jedanya, kalau jedanya panjang diulang lagi. Mulai dari sini ya. Oke. Siap Kang? Jadi tegang ya. Kalau saya mikirin lo nama pertanyaan aja. Pemilu 2024 sukses. Sukses berarti. Oke. Kalau Kang saya mikir deh. Kang Sano udah siap ya. Oke. Parpol. Peserta. Oke. Rada lama sih. Oke. Dan kemudian bagian Kota Tasik nih. Ini yang bayar soalnya. Caleg. Mantap. Nyari aman. Jawabannya nyari aman. Pilkada. Sukses. Udah. Oh sudah ya. Oh tidak boleh sama ya. Tidak boleh Oke. sama. Diulang lagi. Diulang. Ntar saya mikir lagi. Sebenarnya kalau karena pemilu dan pilkada itu sama-sama harus sukses begitu. KPU. Jaya. Mudah itu. Oke, kita games lagi nanti ya. Ini yang bayar nanti. Oke. Ada hadiahnya. Tadi kan dilanjutkan lagi soal sempat mungkin terjadi juga di berbagai daerah ada warga meninggal yang masih tercatat di daftar Pemilih. sementara ya, apa istilahnya DPT sekarang. Dapat saya udah daftar DPT. pemilih tetap. Nah itu gimana tuh di Banjar, karena teman-teman sempat mengangkat soal itu juga gitu. Ya, makanya tadi saya bilang saya ngerti arahnya. Karena memang di beberapa saat yang lalu itu ada muncul pemberitaan dengan judul berita, serem 2.400 pemilih di Kota Banjar akan mendapatkan undangan memilih, kan begitu. Itu judul berita. Itu judulnya. Sehingga memang pada saat itu saya langsung klarifikasi. Angka 2.400 pemilih yang meninggal yang masih dalam DPS waktu itu adalah data yang kita temukan pada saat hasil coklit. Ya, jadi hasil coklit ya awal-awal. Coklit kita temukan ada kurang lebih 2.400 sekian. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu kita selesaikan 2.400 sekian itu sudah sekarang 99,9%. Itu sudah clear pemilih yang meninggal tidak ada dalam DPT. Nah, per kemarin yang sudah ditetapkan ya. Kenapa 99,9%? Karena ini juga saya kira publik mesti paham ya bahwa beberapa fenomena di lapangan itu, Kang Hilmi, ternyata juga banyak kita ini mendapat kendala-kendala. Salah satunya kita datang ke salah satu keluarga yang dia tidak mau keluarganya itu dimeninggalkan, maksudnya. Iya. Jadi kan begini, secara regulasi kita ini tidak bisa mencoret pemilih tanpa ada dokumen, sekalipun dia sudah meninggal. Jadi harus ada dokumen pendukungnya, akta kematian atau surat keterangan dari lembaga yang berwenang. Tanpa itu kita tidak bisa mencoret. Nah, makanya angkanya 99,9% karena ada satu keluarga yang tidak sampai sekarang tidak mau. Bahkan itu harus dicari jawabannya. Itu harus ya. Mungkin bisa jadi judul berita selanjutnya. Nah, walaupun sebetulnya Kang Hilmi sejak awal kami secara fair ya menyampaikan ke publik bahwa KPU ini tidak bisa betul-betul menjamin bahwa DPT kita ini betul-betul bersih dari orang yang meninggal. Pertama, yang namanya data itu kan dinamis. Terlebih ini soal meninggal. Meninggal kan siapa yang tahu?
Sekarang dimasukkan DTP besok bisa jadi meninggal. Oleh karenanya kita tidak bisa menjamin itu betul-betul clear. Mungkin setelah kemarin kita tetapkan DPT di bulan Juni kemarin, 21 Juni kemarin, mungkin bisa jadi besoknya atau sekarang kemarin atau nanti ada yang meninggal. Artinya kalau kemudian nanti masyarakat tahunya, oh ini dia kan udah meninggal kok tetap ada dalam DPT, itu karena prosesnya begitu. Gitu. Jadi tidak semudah kita bisa. Karena penetapan DPT juga tidak update setiap minggu. Betul, kan? itu masalahnya. Betul. Karena tahapan sekarang kita kan setelah penetapan DPT itu kita sekarang sedang masuk dalam penyusunan DPTB untuk kepentingan pindah memilih. Kalau DPT untuk tahun 2024 pemilu nanti ada dari tahun sebelumnya perbandingannya ada? Peningkatan ada. Sekarang kita 153.924. Itu pasti jauh lebih sedikit dari 3 komponen yang lain. Sudah pasti. Tidak harus diobrol lain. Oke. Di Ciamis itu saya pernah ngangkat berita terkait ada caleg tukang siomay, ada caleg tukang parkir. Ini tidak berbicara soal profesinya ya, Kang. Tapi kalau misalnya bicara tadi terkait dengan yang dari kalangan apapun ini sebenarnya bisa mencalonkan diri. Ini kaitannya apakah istilahnya dari parpol sulit mencari figur atau memang justru keterbukaan parpol untuk merekrut siapapun? Walaupun ini mungkin spesifik, tapi secara gambaran inilah dari kacamata yang ada gitu. Bicara soal tadi dengan pertanyaan, sebenarnya kan itu otoritas partai politik ya sebagai peserta pemilu. Ketika mereka menetapkan ya, mengusulkan dan menetapkan bakal calon yang akan ikut kontestasi di 2024, KPU kan tidak tidak bisa ya lebih jauh lah. Nah, maksud saya tuh dalam artian soal ya itu tadi administrasi, pengadministrasian. Makanya apakah KPU bisa sampai siapa sih kelompok-kelompok mana atau dari kalangan mana yang memang ini sulit untuk bisa memenuhi administrasi secara lengkap misalnya. Karena bisa jadi tadi misalnya ada kasus yang ijazahnya hilang misalnya, karena dia harus mengurus. Kemudian misalnya kan saya ini sarjana misalnya, tapi ijazah saya hilang, itu kan agak. Nah, itu seperti apa tuh kira-kira dengan kasus kayak gitu? Kalau KPU kan sudah sudah secara regulasinya kan sudah jelas bahwa persyaratan untuk mencalonkan bicara soal pendidikan minimal SMA dan sederajat. Nah, maka untuk membuktikan bahwa para calon ini sudah mengikuti pendidikan sesuai yang sudah diisyaratkan, salah satu buktinya adalah ijazah gitu ya. Ijazah SMA atau SMA yang sederajat. Nah, kemudian ada persoalan lain-lain ya di dalam proses pencalonan ini, maka memang itu tadi bahwa ya KPU menyampaikan memberikan istilahnya ini loh berkaitan dengan persyaratan ijazah sondingkan dengan KCD gitu kan. Nah, kalaupun ada persoalan ini kan KPU tidak bisa apa-apa Kang ya. Ya, kalau nggak bisa apa-apa maksudnya kan tugas kita kan memverifikasi ya Pak. Ya, memverifikasi. Ngedorong untuk mempermudah berkomunikasi antara peserta pemilu dalam hal ini partai politik dengan dengan pihak yang apalagi tadi kalau di Ciamis sampai untuk SKCK saja bisa jemput bola. Itu luar biasa saya. Jadi itu maksudnya KPU ya seperti itu ininya ya. Hanya mendorong supaya ya mereka ketika ingin si persyaratannya itu selesai lah gitu. Dan saya juga ingin menyampaikan tadi berkaitan dengan ijazah selanjutnya. Jadi kalau SMA sederajat itu wajib ada. Nah, kalau untuk sarjana S1, S2 atau S3 dan seterusnya itu kalau memang mereka mau menyantumkan
Gelar. Jadi kalau misalnya saya ini ingin mencantumkan gelar saya S1, maka ijazah pendidikan S1-nya harus ada. Kalau mau mencantumkan sampai S2, ijazah S2-nya harus ada dilegalisir. Kalaupun mereka kuliah S1, S2 dan tidak mau mencantumkan namanya, nggak apa-apa, nggak ada juga. Kalau ijazah seterusnya mah gitu kira-kira. Oke. Ini Pak Ade, kalau di Kota Tasik mungkin sebenarnya kasusnya bisa sama atau bisa enggak. Sekarang kan apakah berpengaruh juga terhadap DPT, karena di musim PPDB ini ini rahasia tapi umum. Ada sebagian orang yang demi anaknya masuk harus memindahkan kakak misalnya. Itu kira-kira berpengaruh nggak tuh ke nanti saya nanya ke jumlah TPS misalnya, atau bahkan ya dampak ke sana sejauh itu nggak sih sebenarnya? Pertama, DPT ini kan udah ditetapkan ya, jumlah pemilihnya udah ditetapkan, jumlah TPS-nya udah ditetapkan begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah apabila nanti ada pemilih yang dari luar Kota Tasik kemudian nanti mau berdomisili, apakah itu tadi karena siswa ataupun karena kerja, tugas belajar, tugas dan macam-macamnya begitu. Nah, itu nanti ada proses lagi nanti yang akan dilakukan oleh KPU, yaitu penyusunan DPTB, artinya daftar pemilih pindahan begitu. Jadi terhadap DPT sebenarnya tentang hal yang tadi pindah memilih, yang pindah ataupun tadi yang meninggal dan yang lain-lain, sampai hari ini DPT ini udah ditetapkan dan KPU belum ada rencana lagi untuk melakukan, istilahnya kalau dulu kan sampai ada DPT HP begitu ya. Nah, kalau PU itu sampai saat ini sudah menetapkan DPT. Jadi mengenai yang perpindahan-pindahan tadi itu bisa diakomodirnya itu di DPTB. Kalaupun mungkin nanti ada yang pindah di Kota Tasik dan yang bersangkutan memang sudah memasuki kepada usia pemilih nanti pada hari H begitu. Kan kalau soal tadi DPT sendiri di Kota Tasik ada ini nggak perubahan dibanding dengan sebelumnya? Jumlahnya lebih banyak atau berkurang misalnya? Bertambahan kan sekitar 10%-an lebih lah. Oh. Bertambahnya itu ya. Jadi itu rata-rata itu pemilih pemula kan ya? Di pemilih, ya kebanyakan yang menjadi banyak itu adalah di pemilih pemulanya itu sendiri. Oke. Siap. Di Kabupaten Tasik itu kemarin ada yang sempat ramai juga, yang ya ini masih soal verifikasi data, temuan misalnya ada beberapa kepala desa tuh. Betul. yang nyaleg tuh misalnya, dan itu gimana sekarang update? Sudah selesai kah atau masih seperti apa gitu? Ya, baik. Ini masih terkait dengan persyaratan Bacaleg ya gitu. Memang dari hasil verifikasi administrasi yang pada saat yang lalu dilaksanakan oleh kami KPU Kabupaten Tasikmalaya, memang ditemukan ada sekitar 6 caleg ya, ada 6 caleg yang statusnya adalah kepala desa. Gitu. Nah, secara aturan memang terkait dengan kepala desa itu harus mengundurkan diri. Nah, tetapi sebagai bentuk pengunduran dirinya dalam persyaratan itu, pada saat maju sebagai Bacaleg ini atau kelengkapan persyaratannya itu memang tidak langsung harus surat pemberhentiannya, tetapi dalam pencalegan itu cukup surat pengunduran dirinya yang disampaikan kepada instansi yang berwenang terhadap Bacaleg tersebut gitu, atau terhadap Kades tersebut. Maka kemudian kami sampaikan bahwa terkait syarat ini memang kewajiban pemberhentiannya itu pada saat DCT ditetapkan. Ya, jadi saat ini memang banyak juga yang masukan-masukan ke kami dan mempertanyakan ke kami terkait dengan status seorang kepala desa yang katanya gitu, kata masyarakat ini katanya nyaleg tapi kok masih jadi kepala desa. Nah, saya sampaikan bahwa memang persyaratannya bukan harus berhenti gitu ya, berhenti ketika mengajukan pencalegan, karena memang itu kan terkait dengan juga lembaga-lembaga yang lain gitu yang punya kewenangan untuk memberikan surat pemberhentian gitu, bukan dari KPU gitu. Sehingga bagi kami yang penting bahwa si Kades ini yang mencaleg atau menjadi Bacaleg ini mengajukan surat pengunduran dirinya, dan itu harus kami terima pada saat sebelum DCT ditetapkan. Setelah DCT ditetapkan maka wajib mundur. Ketika tidak mundur maka tentu orang tersebut menjadi tidak memenuhi syarat sebagai calon legislatif. Oke, gitu. Karena ini masih berproses, dalam artian kan saat ini kalau hanya sekedar daftar kemudian mengikuti proses masih dia tetap jadi kepala desa sebenarnya nggak apa-apa. Betul.
yang harus diedukasi adalah masyarakat. Masyarakat, betul. Masyarakat yang harus diedukasi gitu. Oke, ini terkait dengan nanti kan kalau ngomongin 2024 kan nampaknya ada sebagian orang yang muncul isu terkait pilkada misalnya diundur misalnya. Kemarin muncul dari Ketua Bawaslu Pusat misalnya. Ini kira-kira bapak-bapak tanggapannya gimana ya? Ini harus satu-satu sih, harus ngomong. Tapi jawabannya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah bersama kami di Layar Demokrasi Radar.